Assalamualaikum Bu Ninda. Ya, Waalaikumsalam Mbak Nura. Bagaimana kondisi Mbak Nura hari ini? Alhamdulillah kondisi saya sehat Bu. Namun ada hal yang sebenarnya mengganggu pikiran saya. Ya, kalau boleh tahu apa ya Mbak Nura yang mungkin mengganggu pikiran Mbak Nura? Jadi sebenarnya ini menyangkut hubungan saya dengan teman dekat saya Bu. Dia ini bisa dibilang teman dekat bahkan Ya, sahabat saya. Nah, belakangan ini saya merasa dia sedang menjauhi saya Bu. kenapa Mbak Nura menganggap teman Mbak Nura itu menjauhi Mbak Nura? Ya, jadi sebelum memasuki semester ini, saya dan teman saya cukup akrab. Kami sering membagikan kabar satu sama lain cukup sering, Bu. Namun, semenjak semester 5 ini, komunikasi kami menjadi jarang. Dan saya merasa dia hanya datang kepada saya saat dia sedang butuh sama saya. Oh, seperti itu. Jadi ini teman Mbak Nura satu angkatan ya? Iya Mbak Nura, saya ulangi lagi ya. Ya, Apakah ini teman Mbak Nura satu angkatan atau teman sebaya seperti itu? iya Bu, dia merupakan teman sebaya saya. Oh, seperti itu. Eh, jadi ini kan pertemuan kita yang kedua ya dalam sesi konseling ini. Ya, jadi pada sesi konseling kita tetap memperhatikan azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, dan azas keterbukaan. Di sini Ibu akan menawarkan salah satu teknik yaitu teknik refarming dalam menangani masalah yang sedang dialami oleh Mbak Nura. Jadi pada teknik refarming ini merupakan suatu teknik dalam mengubah sudut pandang yang sudah Mbak Nura ciptakan. Nah, tadi kan masalah yang sedang dialami Mbak Nura yaitu Mbak Nura menganggap teman Mbak Nura itu menjauhi Mbak Nura ya. Dan mungkin teman Mbak Nura itu datang saat sedang butuh saja. Apakah seperti itu Mbak Nura? Ya, Benar jadi Bu, saya merasa mm, belakangan ini sikap teman saya berubah. ya. Jadi tapi teman Mbak Nura juga sedang menjalani kuliah online kan? Benar Bu. Ya. Jadi apakah teman Mbak Nura tetap berkomunikasi dengan Mbak Nura atau hanya beberapa waktu saja? Mohon diulangi pertanyaannya, Bu. Suara Ibu terdengar putus-putus. Oh iya. Jadi gini, apakah teman Mbak Nura tetap intens berkomunikasi dengan Mbak Nura atau hanya beberapa waktu saja? Apakah kurang jelas pernyataan Hanya yang beberapa waktu saja, Bu. Bahkan terhitung oh, jarak. iya. Jadi saat teman Mbak Nura menghubungi Mbak Nura mungkin sedang WA secara tiba-tiba seperti itu, apa yang mungkin
pikiran pertama yang muncul saat teman Mbak Nora menghubungi Mbak Nora? Saya merasa saat teman saya sedang menghubungi saya, belakangan ini saya berpikir, oh mungkin dia sedang membutuhkan saya. Dia tidak mungkin mempedulikan kabar saya. Oh, seperti itu ya. Jadi, itu pemikiran yang otomatis muncul ya dari Mbak Nora sendiri. Selain itu, kita akan melakukan pemikiran mengubah persepsi Mbak Nora dari yang Mbak Nora memikirkan bahwa teman Mbak Nora itu mungkin hanya membutuhkan Mbak Nora pada saat berapa waktu saja atau saat butuh saja seperti itu. Dengan teman Mbak Nora kan saat ini sedang melakukan kuliah online juga. Jadi teman Mbak Nora mungkin waktunya juga dibagi dengan mengerjakan tugas atau membantu orang tua teman Mbak Nora seperti itu. Ataukah Mbak Nora memiliki persepsi yang positif dari pemikiran Mbak Nora terhadap teman Mbak Nora? Jadi, apakah saya bisa berpikir bahwasanya jika teman saya sedang menghubungi saya, berarti dia meluangkan waktunya bagi saya? Begitu, Bu. Ya, jadi kan teman Mbak Nora pasti waktunya bukan hanya untuk berhubungan atau menghubungi temannya saja kan. Jadi waktunya akan dibagi untuk kuliah dan beberapa kegiatan lainnya seperti itu. Saya rasa Jadi, saya bisa memahami kondisi teman saya, Bu. ya, jadi pada saat teman Mbak Nora menghubungi Mbak Nora, nanti akan muncul, dapatkah Mbak Nora memunculkan persepsi seperti itu? Apakah kurang jelas pernyataan yang saya berikan? Kurang jelas, Bu. Tadi sempat terputus. Oh iya, jadi begini, apakah Mbak Nora dapat mempraktekkan pada saat nanti teman Mbak Nora mungkin menghubungi Mbak Nora secara tiba-tiba atau hanya pada saat membutuhkan Mbak Nora, Mbak Nora dapat memunculkan pemikiran yang sudah Mbak Nora ciptakan tadi seperti teman saya pasti ini membagikan waktunya untuk saya seperti itu. Saya bisa, Bu. Iya, jadi ini Mbak Nora dapat mempraktekkan persepsi yang sudah Mbak Nora ciptakan tadi ya. Ya. Ini langsung saya praktekkan, Bu. Iya, ini dapat dipraktekkan sebagai suatu langkah latihan dari teknik yang sudah kita lakukan tadi. Ini langsung Ya, saya apakah praktekkan ada atau pertanyaan? bagaimana? Ya, ini sebagai tugas rumah saat teman Mbak Nura nanti menghubungi Mbak Nura seperti itu. Baik, Bu. Ya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Sejauh ini cukup jelas, Bu. Ya, apakah untuk konseling selanjutnya Mbak Nura memiliki waktu kapan ya?
Apakah kurang jelas, Mbak Nura? Saya tidak memiliki pertanyaan, Bu. Penjelasan Ibu sudah cukup jelas bagi saya. Iya. Untuk konseling selanjutnya, mungkin waktu yang bisa Mbak Nura berikan kapan ya? Mungkin hari Jumat atau hari Sabtu, Bu. Oh iya. Nanti kita berkomunikasi di chat saja ya. Baik, Bu. Ya. Jadi Terima kasih, konseling Bu, atas saat bantuannya. iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.